Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair atas ilmu yang disampaikan. Sungguh pembahasan mengenai rumah tangga dan dinamika suami istri selalu jadi pembahasan yang menarik. Dan sungguh saya teringat sekali apa yang Ustadz sampaikan tadi di surat An-Nisa 19, yang intinya bersabarlah karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Subhanallah, itu suatu hal yang bagus sekali untuk jadi pengingat kita semua. Saya rasa bisa kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Di chat box saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul, dan bagi yang lain yang ingin bertanya silahkan dimasukkan pertanyaannya ke kolom chat atau juga dengan menekan tombol raise hand. Ya, saya mulai dari pertanyaan pertama. Ini pertanyaannya, sejauh mana Ustadz kita harus bersabar menghadapi pasangan apabila istri saya ketahuan berselingkuh dan kemudian tidak memperhatikan anak-anak dengan baik, sering berbuat kasar juga terhadap anak-anak. Apa saya perlu tetap bersabar, lebih baik daripada perceraian? Dan jika bersabar, apa yang harus saya lakukan untuk membuat rumah tangga ini menjadi sakinah, mawadah, dan warohmah? Gitu Ustaz. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Perzinaan. Kalau bicara selingkuh sampai kepada perzinaan, maka kita tahu salah satu dosa besar itu adalah zina. Apa yang harus dilakukan suami? Apakah dia bersabar? Dia bersabar tapi tidak dengan membiarkan istrinya tetap berzina. Karena kita biarkan kemungkaran dalam keluarganya. Bagi para suami, jangan bicara engkau sabar menghadapi istri yang seperti itu. Sabar tapi dengan memperbaiki, bukan dengan membiarkan kemungkaran itu terjadi. Maka tahapan-tahapannya tadi sudah kita baca di surat An-Nisa ayat 34. Bagaimana kita diperintahkan untuk memberikan nasihat, dudukkan istrinya. Kalau enggak mau berubah, pisah ranjang. Karena ada suami-suami yang merasa butuh sama istrinya, kemudian dia biarkan istrinya berbuat zina. Na'udzubillah min dzalik. Engkau yang akan masuk neraka nantinya. Karena membiarkan kemungkaran tadi. Maka tatkala tahapan-tahapan sudah dilakukan dan istri tidak berubah, maka perceraian itu boleh menjadi solusi yang paling indah. Asalkan perceraian itu berdasarkan takwa. Makanya Allah katakan di surat At-Talaq ayat 2 dan 3 dibaca nanti, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi buat dia. Maka tadi engkau harus bertakwa sama Allah. Ini urusannya urusan perzinahan. Istri udah gak benar ini. Bertakwalah kepada Allah. Allah akan kasih solusi. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apalagi kalau dikatakan dia bukan tipikal wanita yang penyayang kepada anak-anak. Kasar sama anak-anak. Bahkan kadang-kadang kurang melayani kepada suami. Maka setelah engkau memperbaiki dia dan ternyata dia gak mau, maka perceraian jadi solusi. Ada sebagian yang berpikir kesian sama anak-anak nanti Ustaz. Kesian dengan anak-anak kalau dapat ibu pelacur. Ibu yang berzina. Ada seorang istri yang mempertahankan rumah tangganya dengan suami yang udah gak bisa diperbaiki. Artinya dia gak memperbaiki sudah. Udah dibiarkan suaminya. Karena dia berpikir kesian nanti anak-anak Ustaz kalau bercerai. Apa kau gak kesian? Nih anak-anak tumbuh besar dengan seorang ayah yang suka berzina. Maka engkau akan dihisap sama Allah Azza wa Jalla. Ada perempuan-perempuan yang mempertahankan rumah tangga karena urusan dunia.
Ada laki-laki yang mempertahankan rumah tangga karena urusan dunia. Tapi sebaliknya, ada laki-laki yang menceraikan istrinya karena Allah. Ada istri yang menggugat cerai suaminya karena Allah. Yang terakhir ini akan mendapatkan solusi untuk masalah mereka. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barakallahu fiik.